udah kelas 4 ya, harusnya kalian udah belajar untuk puasa dari subuh sampai maghrib. Kata mama nggak apa-apa Bu. Kata mama nggak puasa, ayo belajar puasa. Iya, udah. Baik, udah siap belajar? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita ice breaking dulu ya. Ya Bu. Nyanyi apa Bu? Oh, nggak nyanyi ya? Kalau ibu bilang buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, saya Bisa. Ayo, sekarang berdiri. Oke. Buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, buka mulut tertawa tiga kali, buka mulut tertawa sepuasnya. Oke, duduk. Sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Ayo bisa berdiri dulu ya. Lagi Bu. Iya dong. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang. Hari ini kalian akan belajar tentang kalimat efektif. Tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, kalian bisa membuat kalimat efektif tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga, setelah kalian membuat, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik Ibu. Ya. Baik, coba perhatikan kalimat ini. Yang pertama, coba dibaca. Rahel, Itu buku saya sudah baca 3 kali. aneh tidak? Aneh. Aneh ya? Kemudian yang kedua, Rahel dibaca ini. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Aneh atau tidak? Tidak. Yang tidak aneh yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang aneh ya? Pertama. Kemudian yang ini coba dibaca Mbak Rikana. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Aneh. Bagi seluruh. Kemudian yang kedua dibaca. Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Kira-kira yang mana yang bagus kalimatnya Rikana? Yang kedua. Yang kedua. Nah, ada kalimat yang aneh dan ada kalimat yang tidak aneh. Nah, itu disebut kalimat efektif. Oh. Yang tidak aneh itu disebut kalimat efektif. Oh, baik Bu. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, apa itu kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku? Itu adalah susunan kata, ejaan, tanda baca atau strukturnya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oh, baik-baik. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya dibaca Rizky. Aku baru saja ngirim surat lewat kantor pos. Oh, aku baru saja ngirimin surat lewat kantor pos. Yang kedua dibaca terus. Aku baru saja mengirim surat lewat kantor pos. Aku baru saja mengirim surat lewat kantor pos. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Gimana? Di kata mengirim. Kata mengirim. Yang pertama ada ngirimin. Ngirimin itu kata baku atau tidak? Tidak. Kata baku ngirimin itu apa? Mengirim. Ya, mengirim. Jadi yang pertama itu disebut kalimat tidak efektif karena tidak menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua itu kalimat efektif karena menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, memiliki unsur kalimat setidaknya ada subjek,
Banjir itu rusak jembatan karena diterjang. Banjir itu rusak karena jembatan. Banjir itu rusak jembatan karena diterjang. Tidak efektif atau efektif itu tidak efektif. Kemudian kalau jadi kalimat efektif itu seperti apa ya? Coba dibaca. Rizky. Jembatan itu rusak karena diterjang banjir. Ya, jembatan itu rusak karena diterjang banjir. Kemudian yang ketiga, kita minta perikanan. Dibaca. Hemat kata, tidak bertele-tele. Contohnya, kamu harus memberitahu semua orang-orang. Kamu harus memberitahu semua orang-orang. Kenapa ini tidak efektif perikanan? Karena sudah ada semua, ada orang-orang, Bu. Ya, karena ada semua, ada orang-orang. Orang-orang itu banyak atau tidak? Banyak. Kalau semua itu banyak atau tidak? Banyak. Sama-sama banyak ya. Jadi kita harus menghemat katanya agar tidak bertele-tele. Jadinya efektifnya gimana Rikana? Harusnya itu orangnya satu saja, Bu. Jadi Iya. kamu harus memberitahu semua orang. Nah, jadi kalimat efektifnya adalah kamu harus memberitahu semua orang. Kemudian, Mbak Rachel dibaca. Dia sangat baik sekali. Dia sangat baik sekali. Menurut Mbak Rachel itu efektif atau tidak efektif? Tidak. Karena ada Sangat, ada baik, ada sekali. ya, ada sangat dan sekali. Sangat dan sekali itu maknanya sama. Jadi yang digunakan satu saja agar hemat kata. Jadinya dia baik sekali. Paham? Paham. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Contoh, rumah baru dicat hijau itu milik pamanku. Kira-kira aneh atau tidak? Membingungkan atau tidak? Membingungkan. Harusnya dibuat kalimat efektif menjadi rumah baru yang dicat hijau itu milik pamanku. Aneh atau tidak? Tidak. Karena kalimat efektif. Kemudian, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu ya? Pantai, air sekali, air. Iya. Menurut kalian, apa perbedaan kedua gambar ini? Bersih dan kotor. Yang bersih yang mana? Ini. Ya, yang ini. Yang itu? Kotor. Menurut kalian, apa masalahnya? Apa yang membuat pantai itu bisa menjadi kotor? Sampah. Buang sembarangan. Sampah, membuang sampah sembarangan. Apakah membuang sampah sembarangan itu baik? Tidak. Siapa di sini yang pernah membuang sampah ke laut? Ke pantai? Jujur ya. Rikana. Ke sungai Bu pernah. Ke sungai pernahnya buang abu. Aduh, itu sangat deep sekali ya. Nah, kita tidak boleh membuang sampah ke laut maupun ke sungai karena akan merusak apa? Ekosistem. Ekosistem laut itu harus kita jaga supaya apa? Kehidupan yang ada di laut bisa hidup dengan baik. Itu juga untuk kehidupan kita di masa depan. Bayangkan kalau laut kita tercemar, kita mau ke pantai kotor, mau pergi naik kapal kotor, nggak ada ikan, nggak bisa makan ikan. Dia sedih, jadi kita harus menjaga laut. Kemudian, bagaimana cara kita menyampaikan pesan apabila ada orang yang tidak mau menjaga laut? Ngomongnya gimana toh? Misal, Rikana buang sampah di laut. Terus kayak sama melihat, jangan buang sampah di situ. Jangan buang sampah di situ, Rikana. Seperti itu ya. Bisa mengingatkan orang kalau ada yang buang sampah sembarangan. Bisa. Pintar anak-anak 4C. Iya, dong. Nah, kemudian Ibu akan membagikan LKPD 1. LKPD 1 ini tentang memperbaiki kalimat yang tidak efektif yang berkaitan dengan kebersihan laut menjadi kalimat efektif.
Banyak sekali ikan-ikan di laut yang sangat banyak jumlahnya. Jawaban saya, banyak sekali ikan di laut jumlahnya. Kemudian Benar. Kalimat tidak efektif. Banyak sekali ikan-ikan di laut yang sangat banyak jumlahnya. Itu kan tidak efektif. Mbak Rizky tadi menjawab apa? banyak sekali ikan di laut banyak jumlahnya. Banyak sekali ikan di laut, banyak jumlahnya. Kira-kira itu hemat kata atau tidak? Tidak. Coba siapa yang mau membenarkan Mbak Rizky? Saya. Ya, Rikana, silakan benarkan. Benar adalah banyak sekali ikan di laut. Kurang tepat. Ayo, Mbak Rachel. Oh ya, Rika Nur. Banyak ikan di laut. Banyak ikan di laut. Ayo tepuk tangan buat Rika. Jadi jawabannya yang benar, banyak ikan di laut. Jadi banyak sekali ikan-ikan itu terlalu pemborosan kata ya. Kalimat efektif kan harus ya hemat. Iya, jadi harus dihilangkan itu. Kalau udah banyak sekalinya nggak usah. Kemudian banyak ikan-ikan. Kalau udah banyak ya ikan-ikannya satu saja. Ikan-ikan banyak atau tidak? Banyak. Nah, sudah ada kata banyak. Jadi ikannya satu saja. Jadinya banyak ikan di laut. Karena yang sangat banyak jumlahnya juga pemborosan. Paham? Yang kedua lanjut Rizky. Laut itu sangat luas sekali dan sangat indah sekali. Laut itu sangat luas sekali dan sangat indah sekali. Kalimat efektifnya bagaimana? Laut itu sangat luas dan indah. Laut itu sangat luas dan indah. Apakah benar? Ayo. Kita lihat. Oh iya. Selanjutnya nomor 3. Banyak turis-turis datang ke pantai untuk melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Jawabannya, banyak turis datang ke pantai untuk melihat pemandangan yang indah. Ada yang sama? Sama. Apakah jawaban kalian benar? Ayo kita lihat. Ayo yang nomor 4 Rizky. Kita tidak boleh membuang sampah ke laut agar supaya laut tidak menjadi kotor. Jawabannya, kita tidak boleh membuang sampah ke laut agar laut tidak menjadi kotor. Ya, jawabannya kalimat efektifnya kita tidak boleh membuang sampah ke laut agar laut tidak menjadi kotor. Yang dihilangkan kata apa? Supaya. Kenapa supaya dicoret dihilangkan? Pintar sekali kelas 4C. Menjadi itu tak hilangi Ibu. Menjadi dihilang. Jadi salah ya. Harusnya tetap ada. Ya. Diganti ya, Rachel ya. Ayo lanjut yang nomor 5. Biota laut harus dijaga supaya biota laut tetap hidup dan tidak mati. Jawabannya, biota laut dijaga supaya biota tetap hidup. Ya, kalimat tidak efektifnya biota laut harus dijaga supaya biota laut tetap hidup dan tidak mati. Itu boros kata atau tidak? Iya, itu borosan kata. Harus diubah menjadi biota laut dijaga supaya biota tetap hidup. Salah satu. Ya, ditulis salahnya ya. Kita beri tepuk tangan untuk Rizky. Terima kasih Rizky yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo kita beri tepuk tangan. Jijab lagi, ciabi, good job asik. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau main game? Mau. Biar gak ngantuk ya. Sebentar, itu gunakan filmnya. Ayo, siapa yang mau memilih? Rachel, ayo mau milih nomor 2. Ayo sini maju. Nomor 2. Oh iya, harus spin ya. Ayo Rachel, bisa. Bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Itu belum efektif. Kalimat efektifnya yang mana? Apa sih? Dibaca. Ini adalah bunga favoritnya. Ini adalah bunga. Bunga ini adalah bunga. Ini apa ini? Yang benar yang mana? Aku sabi. Iya. Ayo kita mulai. Yeay. Ayo sekali Rachel. Ayo yang lain ikut mencoba. Siapa yang mau? Rizky. Yang lain dong. Sampai dari sini nanti ya. Ayo di mana? Ayo kita dulu screennya. Ayo. Belum. Kita lagi. Ayo. Yang mana ayo? Aku tahu. Ya, diam. Ya di mana? Ayo budget. Saya Bu. B. Salah.
baca ini. Gak mau. Gak boleh gak mau ya, harus belajar semangat. Ibu. Ibu yang bacakan, kalian mendengar. Gak boleh rame sendiri. Ya. Ayo jaga laut. Hari Minggu, Rina dan keluarganya pergi ke pantai. Pantai itu berada di sebuah kepulauan yang indah. Banyak turis datang untuk menikmati pemandangan laut. Sampai saat Rina melihat laut yang seharusnya biru dan bersih, namun di tepi pantai banyak sekali sampah plastik berserakan. Ada botol, kantong plastik, dan sisa makanan. Air laut terlihat keruh sekali. Tiba-tiba Rina melihat anak membuang sampah ke laut. Rina lalu menegurnya dengan sopan dan berpesan akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Menurut kalian, bagaimana pesan Rina untuk mengingatkan pentingnya menjaga laut? Kira-kira Rina ngomongin ke anak itu bagaimana ya supaya menjaga laut? Jangan buang sampah. Iya. Kamu jangan membuang sampah sembarangan. Bisa mencemari air. Iya, bisa mencemari air. Nah, coba kalian membuat pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Pakai kalimat efektif ya. Ya, Bu. Sendiri tuh. Secara berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, Bu. Nggak mau sama aku. Gak boleh ya, kalian itu semua berteman. Nanti aku terus. Jangan nakal sama teman ya, sama siapapun harus baik. Kalau kelompokan ya harus baik, semuanya harus mengerjakan. Baik, ayo dikerjakan. Dia membuat pesan menggunakan kalimat efektif. Ya, kalimatnya efektif ya. Harus hemat kata dan sesuai kalimat kebiasaan bahasa Indonesia. Ya, kemudian ini bisa dikreasikan sesuai kalian, sesuai imajinasi kalian ya, untuk pertapaiannya. Ya. Sudah selesai. Sudah, anak-anak kok ngobrol terus? Sudah selesai? Bu, kelompok satu namanya kelompok dua. Kelompok 1 nyampe kelompok 2. Gak boleh nyontek ya. Ayo coba kelompok 1 maju ke depan. Satu. Ya sini, agak ke sini. Gak apa-apa. Ayo, perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami. Saya Rika dan ini teman saya Rika. Nah, ini ada kalimat efektif, punya kebersihan yang efektif di cerita Rina. Ada yang pertama, jangan membuang sampah ke laut karena dapat merusak ekosistem. Yang pertama apa? Jangan membuang sampah di laut karena dapat merusak ekosistem. Kira-kira kalimat efektifnya benar atau tidak, anak-anak? Benar. Ayo yang kedua, apa kalimatnya? Menjaga laut berarti menjaga masa depan kita. Menjaga laut artinya menjaga masa depan kita. Kalimat efektifnya kira-kira benar atau tidak, anak-anak? Benar. Sip, ayo lanjut nomor 3. Laut yang bersih membuat flora dan fauna hidup dengan baik. Laut yang bersih membuat flora dan fauna hidup dengan baik. Kira-kira itu merupakan kalimat efektif atau tidak, anak-anak? Efektif. Efektif ya, baik. Terima kasih kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Dari kelompok 1 sudah benar ya menggunakan kalimat efektif dengan membuat pesan untuk menjaga kebersihan laut. Kita beri tepuk ujuk dulu ya buat kelompok 1. Jidok lagi jiobi kujab asik, kujab asik. Ya. Kalian sudah memahami apa itu kalimat efektif? Sudah. Coba, apa itu kalimat efektif? Tidak bertele-tele. Iya, yang tidak bertele-tele. Apa itu kalimat efektif? Ciri-cirinya tadi, Rahel. Kata-katanya nggak banyak. Kata-katanya tidak banyak. Hemat kah? Pakai bahasa baku, apa lagi? Pesan yang disampaikan jelas. Pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Kalau kalian ngomong sama orang itu juga harus memakai kalimat efektif. Kalau kalian pakai kalimat yang membingungkan, orang juga bingung ya. Iya, paham ya sampai sini? Paham. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pengetahuan tentang kalimat efektif, Ibu mau memberikan soal evaluasi dikerjakan secara mandiri. Yang nyontek nanti nilainya 0. Ibu tidak kasih 0. Yang biasanya nyontek ya, Rosita. Hadir. Aku nggak pernah nyontek, Bu. Dikerjakan selama 10 menit bisa? Tidak
Oke, tuh. Baik teman-teman, sekilas-sekilas aku sudah punya gambaran ya. Menurut Anda, praktek yang sudah dilakukan oleh Mbak Erika, ini sudah pembelajaran mendalam belum? Kurang mendalam. Bagian joyfulnya ada ya, terlihat ya. Mindfulnya, mindful apa? Berkesadaran. Mindfulnya ada tidak? Di bagian mana? Menurut Mbak Erika gimana? Apa kegiatan mindfulnya? Gurunya bertanya terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan, itu mindful ya. Terus meaningfulnya meaningful itu apa? Bermakna. Contohnya apa? Ya, jadi meaningful itu lebih pada guru itu mengaitkan antara topik yang akan dibahas dengan kehidupan sehari-hari. Aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, supaya peserta didik itu tidak hanya menghafal terkait dengan materi, tapi tahu bahwa oh materi ini berguna untuk saya ketika jadi kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu paling mudah ketika kita ingin menanamkan terkait dengan pembelajaran bermakna atau meaningful. Kalau mindful, contohnya apa? Berkesadaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu contoh paling sederhana, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik itu tahu bahwa oh sadar nanti pembelajaran ini akan apa. Gitu. Itu contoh paling sederhana. Ada lagi contoh yang mindful. Menanyakan kabar, oke, bisa menanyakan kabar. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan materi apa? Apersepsi, betul. Di bagian apersepsi itu membuat peserta didik itu sadar kita itu mau apa, gitu ya. Kalau meaningful, kalau di kegiatan pembelajaran biasanya gimana? Dimotivasi. Itu paling gampang meaningful itu. Kemudian nanti ketika Anda membuat RPM itu ditulisi, diberi tanda, oh ini kegiatan mindful, ini kegiatan meaningful, ini kegiatan joyful, supaya nanti penilai itu paham, oh ini sudah menerapkan pembelajaran mendalam, gitu. Paham ya? Sudah seperti itu di RPM-nya. Tapi ini kita ditanya itu lupa. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Berarti ini sudah menerapkan, tetapi masih belum maksimal, gitu ya. Tidak apa-apa, nanti next micro teaching kedua atau ketiga lebih ditonjolkan lagi. Terus, oke, teman-teman dulu yang mau merefleksi siapa? Dari pembelajaran ini, kalau tadi kan dari pembelajaran mendalamnya ya, prinsip pembelajaran mendalamnya. Coba dari 8 keterampilan mengajarnya. Keterampilan apa saja? Membuka, menutup, terus mengelola kelas, terus membimbing diskusi kelompok kecil, kelompok besar, keterampilan bertanya atau berkomunikasi. Apa lagi? Anda sudah belajar ini kan? Menjelaskan. Ya kan? Anda sudah belajar ini kan? Jangan bilang belum. Anda harus menguasai 8 keterampilan mengajar, wajib. Oke? Oke. Jadi 8 keterampilan mengajar. Kira-kira apa yang masih harus ditingkatkan dari rekan Anda? Terutama ini yang jadi siswanya kan masih ingat ya? Apa yang kurang serp gitu? Ini kok seperti ini? Apa? Izin juga Bu, mungkin di keterampilan mengelola kelasnya, karena ada beberapa murid yang mungkin kurang kondusif untuk dikondisikan, dan guru mungkin seringkali
kurang perhatian terhadap murid yang itu sehingga mengganggu temannya seperti itu. Oke, itu ya Mbak. Meskipun hanya 5 orang, itu terlihat. Apalagi nanti satu kelas besar, gitu. Next, berarti itu harus diperhatikan. Ada lagi? Jadi itu kan menerapkan problem solving. Nah, untuk nomor bertanya itu masih belum Higher order thinking skill. Ya, jadi belum berpikir untuk memberikan masalah. Jadi ini seharusnya memberikan masalah, kemudian ditanya untuk mencari solusinya, kemudian anak berpikir untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Ada lagi? Sudah? Bu Novi ya. Dari Bu Novi, pertama, bahasa yang digunakan masih bercampur dengan bahasa kurang baku. Teman-teman, ini betul-betul diperhatikan. Ketika kita menjadi guru, guru itu center of class. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan penampilan Anda, cara berbicara Anda, dan juga sikap Anda. Karena Anda nanti akan dicontoh, akan ditiru oleh murid Anda. Guru kalau Jawa itu digugu dan ditiru, dipercaya dan ditiru, dicontoh oleh peserta didiknya. Sehingga ketika nanti Anda menjadi guru, itu harus betul-betul diperhatikan. Penggunaan bahasa itu juga harus diperhatikan, apalagi nanti misalnya Anda mengajar di level dasar SD. Itu betul-betul sedang membangun kemampuan berbahasa berbicaranya, sehingga sebaiknya Anda menggunakan, bukan sebaiknya, wajib menggunakan bahasa yang baku dan baik. Kemudian yang kedua, ketika Anda menerapkan pembelajaran, model pembelajaran tertentu, ini untuk semuanya ya, jadi satu untuk semua masukannya. Pastikan sintaks model itu dilaksanakan secara urut. Sintaks itu biasanya harusnya urut. Nah, kemudian ketika nanti Anda membuat videonya, tampilkan di situ sintaksnya. Paham ya? Kemudian ketika misalnya Anda menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Sebetulnya untuk student center atau active learning, pembelajaran aktif, pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru itu tidak wajib memberikan materi di awal, malah justru sebaiknya guru itu tidak memberikan materi di awal secara keseluruhan. Jadi pengetahuan peserta didiknya itu dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Problem based learning itu artinya apa? Guru memancing pertanyaan atau masalah dari peserta didik. Jadi masalah itu harusnya sebaiknya dari peserta didik dengan pancingan guru. Tampilkan video atau gambar. Kira-kira ada masalah apa di video tersebut atau di gambar tersebut. Kalau misalnya levelnya masih rendah, ya dipancing. Bagaimana dengan kebersihannya? Kok kotor misalnya. Nah itu dipancing oleh guru sehingga masalah itu muncul dari guru. Kemudian melalui pembelajaran, peserta didik diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Tentu saja masalahnya harus berkaitan dengan teori atau konsep yang ingin diajarkan di hari itu, di pertemuan itu. Sehingga ketika peserta didik itu menyelesaikan masalah dengan bantuan LKPD, apalagi SD kan, pasti harus dipancing dengan LKPD. LKPD-nya berupa pertanyaan misalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu memancing peserta didik untuk menjawab yang merupakan jawaban dari permasalahan. Ketika peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan itu artinya peserta didik sudah mendapatkan konsep yang mereka bangun sendiri. Tugas guru apa? Nanti di akhir. Oke, peserta didik setelah selesai berdiskusi, peserta didik presentasi, menyampaikan hasil pemikirannya. Disitulah ada konfirmasi dari teman-temannya dan dari guru. Betul tidak konsep yang dibangun oleh peserta didik? Sudah sama belum dengan peserta didik yang lain? Kalau sudah oke, lanjut. Tinggal guru menanyakan, ada yang berbeda tidak kelompok lain jawabannya? Oh ada Bu, coba sampaikan jawabannya apa yang berbeda. Nah di situ guru menjadi juri, tetapi tidak menyalahkan. Oke, jawabannya kurang sesuai, lebih sesuai yang kelompok ini. Jadi jawaban nomor 1 yang benar adalah harus ada itu. Guru memberikan konfirmasi jawaban yang benar. Setelah itu kegiatan selesai, penutup, menyimpulkan pun siswa harus dipandu dengan pertanyaan. Nanti siswa yang menjawab, siswa dan guru. Jadi menyimpulkan itu sebaiknya dari siswa, guru yang mengonfirmasi. Sudah selesai baru misalnya evaluasi. Jadi jangan sampai Anda belum mengonfirmasi kebenaran konsep yang didapatkan oleh siswa melalui pembelajaran, tapi sudah mengevaluasi. Paham ya? Terkadang itu diberi evaluasi dulu baru menyimpulkan teorinya. Kalau menyimpulkan terkait pembelajaran hanya refleksi tidak apa-apa, tapi kalau menyimpulkan teorinya sudah betul atau tidak boleh.
Jadi harus dipastikan dulu bahwa konsep yang dibangun oleh siswa itu sudah benar, baru kita boleh melakukan evaluasi. Evaluasi tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran di hari itu tercapai atau tidak. Nah, evaluasi ini hasilnya nanti dijadikan bahan refleksi dan juga menentukan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Setelah evaluasi, refleksi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Minggu depan kita masih mau menggunakan model seperti ini? Tidak Bu, bosan, kami mau praktikum. Kita cek ya nanti materinya sesuai bisa dieksekusi atau bisa dilaksanakan menggunakan praktikum atau tidak. Apa yang belum dipahami? Ini Bu, yang tadi, yang tentang ciri-ciri cara menanggulangi lingkungan yang kotor. Kan tidak mungkin terus diulangi lagi pembelajarannya, waktunya selesai. Oke, berarti tugas untuk di rumah adalah mempelajari kembali materi. Nah, itu artinya kita menggunakan hasil refleksi untuk tindak lanjut. Kita menggunakan hasil evaluasi untuk tindak lanjut, ditindaklanjuti. Paham ya teman-teman? Kegiatan menutup itu tidak hanya sudah berdoa selesai, tidak, tapi harus ada rencana tindak lanjut. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Silahkan pelajari bab sekian. Minggu depan kita bahas. Itu contoh rencana tindak lanjut. Bisa juga yang tadi belum dipahami silahkan dipelajari lagi dan juga ditambah bab sekian. Minggu depan kita bahas kembali. Itu. Nah ya teman-teman, kalau masih belum yang micro teaching 1 atau micro teaching 2, micro teaching 3 harus sudah seperti itu. Oke? Sudah, kita beri plus kembali sekarang. Jangan lupa diisi refleksinya ya. Sebetulnya ketika kita membuat RPM itu harus memperhatikan terkait dengan filosofi pendidikan, karakter peserta didik. Sebetulnya itu sudah jadi satu sebetulnya. Tidak harus dikaitkan dengan ini terkait dengan mata kuliah, sebetulnya tidak harus. Tapi sudah menerapkan apa yang teman-teman pelajari di mata kuliah tersebut. Misalnya karakteristik peserta didik, ya sudah itu diterapkan di RPM-nya. RPM ini sudah mengakomodir karakteristik peserta didik dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi misalnya. Kan sudah terlihat di situ ada pembelajaran diferensiasi, itu artinya Anda sudah menerapkan terkait dengan karakteristik peserta didik. Di kegiatannya itu nggak perlu kayak ditulisin kayak masuk. Oh tidak perlu. Misalnya mata kuliah konservasi, ini kan, Anda tidak perlu dituliskan di situ tentang konservasi, tetapi ada kaitannya misalnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau dikasih? Saat kita menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran itu khususnya di kelas rendah itu apakah ini bahasa di tujuan pembelajarannya itu disederhanakan. Jadi kan kalau kita nyusun RPP ya, RPM itu kan dengan ABCD. Ada ABCD-nya. Jadi saat kita praktek atau ngajar di kelas itu biasanya kita sederhanakan biar anak tuh nangkap itu atau diperbolehkan. Boleh saja. Misalnya teman-teman nanti hari ini kita akan melakukan eksperimen. Nanti setelah teman-teman melakukan eksperimen, teman-teman jadi tahu perbedaan antara ini dan ini. Sudah itu. Tidak harus dibacakan susunan. Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu membedakan lingkungan bersih dan tidak bersih dengan benar. Tidak harus seperti itu. Boleh. Yang penting itu tujuan pembelajaran kita di hari itu tersampaikan kepada peserta didik. Gitu. Apalagi untuk level yang bawah ya, kelas 1, 2, 3 itu kan memang bahasanya harus disederhanakan. Atau eksperimen, kelas 1 kan belum tahu ya eksperimen, bisa nanti melalui percobaan. Itu boleh. Itu ya teman-teman. Ada yang mau tanya? Kalau masalah yang menyanyikan itu harus ada terus. Tidak sebetulnya tidak harus. Terbayangkan kalau misalnya sehari ada 5 pelajaran, nyanyi lagu Indonesia Raya 5 kali sehari, nasionalisme tidak harus ditunjukkan melalui bernyanyi lagu kebangsaan, ya, atau kemerdekaan. Boleh kok. Silakan Anda menggunakan metode atau cara yang lain. Itu ya teman-teman ya, dan tergantung dari profil dimensi profil lulusan. Gitu. Oke, tapi ini ice breaking itu ada penilaiannya. Dan ice breaking itu tidak harus selalu ada teman-teman.
Jadi kalau misalnya pagi, Bu Novi ngajar pagi jam 7, peserta didik kan mungkin baru mandi kan, masih fresh. Tidak perlu ice breaking sebetulnya. Ice breaking itu tidak harus bernyanyi. Boleh menggunakan apa misalnya permainan sebentar itu boleh, dan tidak harus di awal. Justru ice breaking itu ketika peserta didiknya sudah mulai ngantuk, sudah mulai jenuh, baru ice breaking misalnya. Oke, kita berdiri sebentar, senam sebentar juga boleh. Tidak harus yang nyanyi satu Indonesia Raya menggunakan berapa stanza itu? Tiga stanza tidak harus. Kok belum bisa sampai stanza? 3 stanza itu itu ya. Tetapi ada penilaiannya ice breaking. Memang ada. Boleh hanya sekedar tepuk tangan. Ayo kita ini sebentar. Itu juga boleh. Sebetulnya ice breaking tidak harus seperti itu. Halo, hai, halo. Itu juga ice breaking loh. Tidak harus panjang ice breaking. Misalnya teman peserta didiknya itu sudah mulai ngantuk, diberi semangat, atau sedang fokus mengerjakan untuk mengecek konsentrasi, misalnya, halo. Peserta didik sudah menjawab, hai, halo. Nah, seperti itu juga boleh. Itu ya. Jadi tentatif boleh dilaksanakan, boleh tidak, melihat situasi, tetapi kalau mungkin ada penilaiannya. Ice breaking itu juga mungkin sebagai indikator joyful juga, itu ya.